Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kakak ingin membahas tentang limit aljabar menuju tak hingga, dari bentuk pecahan, bentuk akar kurang akar, yang linear dan yang kuadrat. Ikuti video ini sampai selesai supaya kamu bisa memahami bentuk-bentuknya. Terus juga kamu bisa mempelajari bagaimana trik mengerjakan soal-soal tersebut dengan cepat. Dan juga di akhir video ada latihan untuk kamu kerjakan, dan di deskripsi ada kunci jawaban untuk kamu cocokin. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Limit aljabar X menuju tak hingga. Di video ini kita akan bahas banyak ya mengenai X menuju tak hingga. Jadi kamu menonton sampai selesai dan jangan di skip ya, karena supaya kamu tidak terlewatkan apa yang harus kamu ketahui dan apa yang harus kamu bisa ya. Yang pertama ini yang kita akan pelajari bentuk tak tentu dari limit tak hingga, yaitu bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, contohnya misalkan limit X menuju tak hingga ya, menuju tak hingga dari 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 per 6x kuadrat ditambah 7x tambah 4. Nah, bentuk seperti ini bagaimana kita menghitungnya ya. Kalau kita substitusi tak hingga ke dalam sini, maka ini akan menjadi 4 kali tak hingga kuadrat ditambah 3 kali tak hingga dikurang 5 per 6 dikali tak hingga kuadrat ditambah 7 kali tak hingga ditambah 4. Ya, ini hasilnya akan 4 dikali angka yang sangat besar sekali ya, tak hingga tambah besar, ditambah 3 dikali suatu bilangan yang besar akan tambah besar lagi. Nah, ini hasilnya pasti atasnya tak hingga, bawahnya tak hingga kalau kita substitusi langsung. Nah, ini menjadi bentuk tak tentu. Nah, bentuk seperti ini disebut bentuk tak tentu ya. Padahal kalau kita hitung pakai kalkulator dengan X menuju tak hingga nih, misalkan X nya ini yang besar sekali, kamu bisa taruh X nya 1 juta, bisa taruh X nya 1 miliar. Ini kalau kamu hitung pakai kalkulator ada nilainya menuju nilai tertentu ya, tapi kalau kamu substitusi langsung kamu tidak melihatnya di sini ya. Nah, tapi kan kita tidak mungkin menghitung manual dengan X yang sangat besar, kita substitusi ke sini tanpa bantuan kalkulator. Nah, sekarang kita akan belajar tanpa bantuan kalkulator bagaimana kita menghitungnya untuk X menuju tak hingga sehingga kita mendapatkan hasilnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau untuk bentuk pecahan seperti ini kita tinggal bagi ya, bagi dengan pangkat tertinggi ya, tertinggi dari si X ya, dari si X. Nah, kenapa dari si X? Karena di sini X-nya yang menuju tak hingga ya. Di cara ini kita tinggal bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ayo kita hitung ya. Limit X menuju tak hingga. Berarti ini semua di sini kan pangkat tertingginya 4x pangkat 2 ya. Ini pangkat 1, yang ini x pangkat 0 nih. Jadi pangkat tertingginya x pangkat 2. Berarti semua kita bagi dengan x pangkat 2. 4x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 2 ya, tambah 3x dibagi dengan x pangkat 2
dikurang 5 dibagi dengan X pangkat 2. 6X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 7X dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 4 dibagi X pangkat 2. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Ini jadi 4 ya, tambah ini X nya dicoret, yang di atas 1, ini dicoret 1, jadi 3 per X dikurang 5 per X pangkat 2 per, nah ini masih ada limitnya ya, limit X menuju tak hingga ini 6, lalu ini 7 per X ditambah 4 per X pangkat 2. Kemudian baru kita substitusi X nya ya. Kalau kita sudah substitusi, limitnya tidak usah ditulis lagi ya, berarti langsung 4 plus 3 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga kuadrat dibagi 6 ditambah 7 per tak hingga ditambah 4 dibagi tak hingga kuadrat. Nah ini hasilnya 4 ditambah 3 dibagi tak hingga, 3 dibagi tak hingga 0 ya. Bagaimana cara mengingat ini ya? Nah 3 bagi tak hingga 0, terus 5 dibagi tak hingga juga 0, 7 dibagi tak hingga juga 0. Bagaimana kita mengingat ini ya? Kalau kakak sih mengingatnya gampang ya. Anggap tak hingga ini suatu bilangan yang tidak terdefinisi lah ya. Nah atau enggak gini, tak hingga ini kan artinya bilangan yang sangat banyak sekali. Kamu punya 3 roti, bagi ke orang yang banyak sekali ya, banyak sekali di seluruh dunia inilah, maka mereka akan mendapat roti dikit sekali ya, atau bisa dibilang nggak berasa ya, tidak berasa, maka bisa ditulis 0 ya, seperti itu karena saking dikitnya. Nah ini 0 dikurang 0 per 6 ditambah 0 ditambah 0. Nah ini hasilnya jadi 4 per 6, 2 per 3. Nah seperti itu ya, bisa disederhanakan. Nah ini bentuk pecahan. Jadi cara pengerjaannya seperti ini, tinggal bagi dengan pangkat tertinggi dari si X. Nah atau kalau kamu pengen atau contoh satu lagi ya, contoh ya, contoh misalkan limit X menuju tak hingga ya, dari X kuadrat ditambah 3X min 6 per 2X pangkat 3 tambah 4X kurang 5. Nah seperti ini. Kita tinggal menyelesaikannya, tinggal bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya X pangkat 3 ya, berarti semua kita bagi dengan X pangkat 3. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 3X dibagi X pangkat 3, terus dikurang 6 dibagi X pangkat 3 per 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 4X dibagi X pangkat 3 kurang 5 dibagi X pangkat 3. Nah kita lihat nih, X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 jadi sisa 1 per X, ditambah ini jadi sisa 3 per X pangkat 2 ya, ini tetap ya 6 per X pangkat 3. Ini jadi 2 plus 4 dibagi X pangkat 2 ya, dikurang 5 per X pangkat 3.
Ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi 1 dibagi tak hingga ya, X nya kan tak hingga ya. Ini harusnya masih ada limitnya karena kita belum substitusi ya. Masih ada limitnya di sini, limit X menuju tak hingga. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita substitusi ke sini, maka ini hasilnya 1 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat dikurang 6 tak hingga pangkat 3. Ini 2 ditambah 4 per tak hingga kuadrat dikurang 5 per tak hingga pangkat 3. Nah, berarti ini hasilnya di bawah saja ya. 1 bagi tak hingga 0 ya, tambah 0 dikurang 0. 2 ditambah 0 dikurang 0. Nah, ini jadi 0 per 2. 0 bagi 2 0 ya. Atau kamu mengingatnya begini, kamu nggak punya apa-apa nih, bagi ke 2 orang, 2 orang ini dapat apa? Ya, bisa dibilang tidak dapat apa-apa, seperti itu ya. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Nah, ini limit aljabar untuk bentuk tertentu, tak hingga per tak hingga ya. Nah, ini ada cara mengingatnya ya. Cara mengingatnya supaya kamu bisa cepat dengan mengerjakan ya. Bisa juga dengan menghafal koefisien yang dari pangkat tertinggi yang atas sama koefisien pangkat yang tertinggi yang di bawah. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ini kakak hapus ya. Kakak hapus yang ini. Nah, kamu bisa langsung seperti ini. Untuk rumus cepatnya ya, untuk rumus cepatnya kamu bisa pakai cara seperti ini. Nah, misalkan limit X menuju tak hingga dari A X pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 terus sampai C. Dari bawahnya misalkan PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 terus sampai R. Nah, ini misalkan hasilnya L ya. Kita tinggal rumus cepatnya tinggal lihat, kalau di sini kan pangkat tertingginya berarti ini pangkat M ya, karena ini kan berkurang nih M min 1 terus. Nah, di sini yang di bawah pangkat tertingginya X pangkat N. Nah, cara penyelesaiannya kita tinggal bandingin aja. Jika M-nya ini, jika M-nya lebih besar dari N, nah ini, jika M-nya lebih besar dari N, maka L-nya langsung kita bisa tentukan ya. L-nya kita bisa tentukan tak hingga atau min tak hingga ya. Jadi tergantung depannya, atau kayak ini min, A-nya ini minus atau P-nya minus. Jadi hasilnya bisa tak hingga, bisa min tak hingga seperti ini. Kalau salah satunya minus, pasti hasilnya minus tak hingga ya. Terus kemudian jika M-nya sama dengan N, jika M-nya sama dengan N, maka L-nya langsung kita bisa tentukan A per P. Contohnya ini, soal yang mana ini ya. Ini kan pangkat yang di atas, pangkat tertingginya X pangkat 2, bawah juga X pangkat 2, sama ya. Maka kita bisa tentukan hasilnya langsung
4 dibagi 6. Nah ya seperti ini ya, hasilnya langsung 4/6. Jadi nggak perlu pakai cara seperti ini nih kalau mau langsung dengan cepat. 4/6 langsung A per P. Nah kalau untuk M nya lebih kecil dari N ya, kurang dari N, maka L nya sama dengan 0 hasilnya ya. Nah kita udah ada contoh nih, untuk yang atasnya maka si M nya lebih kecil daripada si N nya, lebih kecil, hasilnya 0, bisa itu. Nah ini rumus cepatnya. Oke, kita akan lanjut ke bentuk yang berikutnya ya, bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Ini kakak bisa hapus terlebih dahulu. Nah sekarang kita akan belajar yang kedua, bentuk tak hingga dikurang tak hingga ya. Contohnya limit X menuju tak hingga dari akar ya, dari akar 2X tambah 1 dikurang akar 2X dikurang 3. Nah seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan limit bentuk seperti ini? Kalau kita substitusi maka hasilnya tak hingga dikurang tak hingga. Nah ini salah satu bentuk tak tentu ya. Kenapa? Karena tak hingga tak kurang tak hingga hasilnya berapa nih? Bisa 0 kalau besarkannya sama ya. Bisa tak hingga kalau yang di depan lebih besar. Bisa min tak hingga kalau yang di belakang lebih besar. Maka ini menjadi bentuk tak tentu. Nah, bagaimana kita menghitung bentuk seperti ini? Yaitu yang pertama kita mengalihkan dengan sekawan ya. Kita mengalihkan dengan sekawan, maka ini menjadi limit X menuju tak hingga dari akar 2X plus 1 dikurang akar 2X min 3. Nah ini kita kali dengan sekawannya. Jadi kalau di sini minus dikali dengan yang plus ya. Kalau dikali dengan yang plus 2X tambah 1 ditambah akar 2X kurang 3. Ini 2X tambah 1 ditambah akar 2X kurang 3. Nah ini kan sebenarnya 1 ya, karena atas bawah sama. Jadi kita sebenarnya tidak merubah nilai dari dia, karena kita hanya mengalihkan dengan 1. Kita hanya merubah bentuknya saja. Nah sekarang ingat ya, kalikannya dengan sekawannya. Kalau dia minus kalinya dengan yang plus, kalau yang plus ya kalinya dengan yang minus. Tapi yang plus ini nggak ada untuk bentuk soal seperti ini ya, karena kalau plus hasilnya sudah bisa langsung ditentukan, hasilnya tak hingga ya, karena besar sekali ditambah besar sekali ya pasti tambah besar sekali. Nah yang bentuk tak tentu hanya tak hingga min tak hingga. Mengalihkan dengan sekawan ini adik-adik perlu tahu ya rumusnya, yang A min B kalau kita kali dengan A plus B ini menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah ini jadi A min B dikali A plus B jadi A kuadrat. Nah akar kalau dikuadratkan kan jadi terbuka ya. Ini jadi terbuka. Jadi kita bisa tulis 2X tambah 1 dikurang. Nah ini juga akar kalau dikuadratin jadi terbuka, 2X min 3 ya, seperti itu. Lalu bawahnya akar 2X tambah 1 plus akar 2X kurang 3. Nah ini kita tinggal hitung, 2X kan dikurang 2X nih, habis ya. 1 dikurang min 3, min ketemu min jadi plus ya, plus 3. 1 tambah 3 ya, ini jadi limit X menuju tak hingga dari 3 per akar 2X tambah 1
plus akar 2x kurang 3. Nah, sampai di sini kita menggunakan cara yang tadi ya, bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kan kalau kita lihat x pangkat 1 kan dalam akar pangkat tertingginya, yang di bawah, yang di atas 3x pangkat 0. Berarti kalau kita pakai cara yang tadi nih, kayak rumus yang sebelumnya, pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Kalau pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya 0 langsung ya, kita bisa tentukan hasilnya 0. Seperti ini kalau pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah. Nah, hasilnya 0. Nah, ini pun ada rumus cepatnya ya, kita tidak perlu mengalihkan dengan sekawan ya. Nah, ini ada rumus cepatnya juga, jika di kotakin ya, untuk bentuk seperti ini. Limit x menuju tak hingga dari akar ax tambah b dikurang akar px tambah i, seperti itu. Nah, ini ada rumus cepatnya ya. Jadi adik-adik tinggal lihat, kalau a nya lebih besar dari p ya, lebih dari p, maka ini misalkan hasilnya L, maka L nya ini langsung terhingga ya. Tapi kalau A nya sama dengan P, maka L nya, nah kita ini 0 ya. Kalau A nya sama dengan P, nah kakak kasih contoh di sini, A nya sama dengan P nya, sama-sama 2, maka sebenarnya tanpa kita hitung kita sudah tahu nih hasilnya. Kalau sama, hasilnya langsung 0. Kalau A nya kurang dari P, maka L nya sama dengan min tak hingga. Nah, ini kalau adik-adik mau rumus cepatnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya, kalau ini bentuknya kuadrat, ini bentuknya kuadrat. Oke, ini kakak hapus dulu ya. Ini masih bentuk tak hingga kurang tak hingga ya. Contoh yang berikutnya, limit x menuju tak hingga dari akar 4x kuadrat ditambah 3x kurang 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 5x tambah 3. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, kita cara mengerjakannya kali dengan pangkat tertingginya ya. Jadi jawab, kita kali dengan pangkat tertingginya ya, bukan kali dengan pangkat tertingginya, maksud kakak kita kali dengan sekawannya ya, dengan sekawannya. Nah, limit x menuju tak hingga dari akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 dikurang akar 4x kuadrat dikurang 5x tambah 3 per ini per ya, ini kita kali dengan sekawannya, kali dengan akar 4x kuadrat tambah 3x min 1 ditambah 4x kuadrat dikurang 5x tambah 3 dibagi akar 4x kuadrat tambah 3x min 1 ditambah akar 4x kuadrat kurang 5x tambah 3. Nah, ini kita sebenarnya kali dengan 1 ya, karena atasnya sama dengan bawahnya. Nah, ini A min B dikali A plus B ya. A min B dikali A plus B, jadi A kuadrat min B
kuadrat. Nah ini jadi yang atasnya jadi akar, jadi akar ini kuadrat ya kan, kuadrat, akar ini kuadrat, jadi terbuka akarnya ya. Ini menjadi 4x kuadrat ditambah 3x min 1, lalu dikurang b kuadrat, jadi b kuadrat. Nah ini jadi terbuka akarnya ya, ini jadi 4x kuadrat dikurang 5x tambah 3. Nah jadi seperti ini yang atas, jadi a min b kali a plus b, jadi a kuadrat min b kuadrat. Ini jadi a kuadrat akarnya terbuka min b kuadrat. Jadi nah ini jadi seperti a min b dikali a plus b ya, seperti itu. Hanya yang ini. Kemudian bawahnya tetap ya, 4x kuadrat plus 3x min 1 ditambah akar 4x kuadrat min 5x plus 3. Nah ini kita selesaikan yang atas ya, 4x kuadrat dikurang sama 4x kuadrat, 4x kuadratnya habis ya, terus yang 3x dikurang min 5x. Nah, ya, jadi min ketemu min kan jadi plus nih ya, jadi plus 5x, 3x ditambah 5x 8x ya, 8x. Lalu ini min 1, min ini kalau dibuka kurung ini jadi min 3 ya, min ketemu plus kan jadi min 3. Nah min 1 sama min 3 jadi min 4, seperti itu, per akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 3. Nah, kita tinggal ini kan sudah jadi bentuk pecahan, kita nyelesainya gimana? Bisa dengan bagi dengan pangkat tertingginya ya, pangkat tertingginya. Nah tapi kita tadi sudah belajar cara cepatnya di yang menit-menit awal ya, bagaimana cara menyelesaikan ini dengan cara cepat ya. Nah kalau bentuk seperti ini kita lihat saja pangkat yang atas sama pangkat yang bawah, mana yang lebih besar, apakah sama, apakah yang lebih besar yang atas atau yang bawah. Caranya gini, kita bandingin yang atas kan x pangkat 1 nih, atas ini kalau kita lihat cuma x kan, cuma x di sini, berarti ini pangkatnya pangkat 1. Kalau yang di bawah kan x nya pangkat 2, oh gedean yang di bawah, tunggu dulu, yang di bawah ini x kuadrat tapi kan dia di dalam akar, kita harus bandinginnya sama-sama di luar akar. Ini kalau dikeluarin kan jadi x ya. Nah jadi pangkat yang di atas sama pangkat yang di bawah sama. Nah kalau pangkat yang di atas dan di bawah sama, berarti kan kita tinggal langsung tinggal langsung a pangkat di depan koefisiensi pangkat x, pangkat terbesarnya dibagi dengan koefisien dari si x pangkat besarnya yang di bawah gitu ya. Kalau dalam hal ini kan pangkat yang besarnya x pangkat 1, berarti ini 8 ya, per nah ini ada 2, ini sama ini, kita tinggal jumlahkan saja. Yang ini 4 ditambah 4 ya, pangkat besarnya kan ini sama yang ini ya, jadi kita ambil koefisiennya ini 4 ditambah 4, 8 dibagi 8 jadi sisa 1, seperti itu ya. Makanya kakak tadi bilang jangan di skip video ini karena ini berhubungan ya. Jadi untuk mengetahui bentuk-bentuk seperti ini, kalau pangkatnya sama, kalau pangkatnya kecilan di atas atau kecilan yang di bawah, bagaimana menyelesaikannya dengan rumus cepat. Nah itu ada di menit-menit awal ya. Nah berikutnya ini juga ada cara cepatnya adik-adik ya, untuk bentuk seperti ini. Cara cepatnya seperti ini. Limit
X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini cara cepatnya seperti ini. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka misalkan ini hasilnya L ya, maka L-nya ini langsung kita bisa tentukan tak hingga. Tapi kalau A-nya sama dengan P, maka L-nya kita bisa menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar. Nah, A-nya sama dengan P, boleh akar A, boleh akar P, bebas ya. Kakak tulis akar A saja di sini. Nah, kemudian kalau A-nya lebih kecil dari P, maka L-nya min tak hingga. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat seperti ini. Nah, coba kita lihat soal yang di atas ya. A-nya sama P-nya sama ya. Berarti kalau A-nya sama dengan P-nya, kita pakai yang ini. B dikurang Q, B-nya di depan X yang di sini, Q-nya di depan X yang di sini. Berarti 3 dikurang min 5 ya. 3 dikurang min 5 dibagi 2 akar A. 2 akar A-nya itu 4 ya. Ini berarti 3 ditambah 5 per 2 dikali akar 4 itu 2 ya. Nah, ini menjadi 8 dibagi 4, hasilnya 2. Oh, kok beda sama yang di atas ya, kita lupa ya. Ini 4-nya ini di dalam akar ya, di dalam akar. Nah, ini di dalam akar. Kita hapus dulu deh ya. 4-nya di dalam akar, berarti ini hasilnya ya sama ya, 8 dibagi 2 tambah 2, 8 dibagi 4 2, hasilnya sama ya. Kita lupa tadi ini di dalam akar. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan cara manual dengan kali sekawannya, juga bisa dengan rumus cepat seperti ini. Oke, semoga video kakak ini bermanfaat, dan di akhir video ada latihannya untuk kamu kerjakan, dan di deskripsi ada kunci jawabannya untuk kamu cocokin. Semoga kamu semakin bisa matematika, dan subscribe video kakak supaya kamu bisa ikuti terus materi-materi barunya. Oke, sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.